Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dengan saya Putri Herlin dan rekan saya. Sultan Asyira, seperti yang sedang kita ketahui bahwa di era yang sedang panas zaman maraknya teknologi sekarang, di dunia teknologi tengah berada di persimpangan jalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI atau kini menjadi satu topik yang paling hangat diperbincangkan, terutama terkait pada dampaknya di dunia seni. Betul sekali, AI telah menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan karya seni seperti lukisan, musik, animasi, hingga naskah film. Di satu sisi, AI dianggap mampu memberikan efisiensi, mempercepat proses produksi, dan bahkan membuka peluang baru untuk eksplorasi kreatif. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kehadiran AI bisa mengancam eksistensi para seniman, mengurangi nilai orisinalitas, serta menimbulkan isu etika seperti pelanggaran hak cipta. Para petinggi AI meyakini bahwa teknologi ini adalah alat yang dapat mendukung kerjaan manusia, bukan menggantikannya. Namun, banyak seniman merasa resah karena AI dapat mengambil alih kerjaan mereka. Mereka juga menilai bahwa sosok manusia adalah hal yang tidak bisa digantikan, karena sejatinya merupakan ekspresi jiwa dan pengalaman pribadi. Untuk membahas isu ini lebih lanjut, hari ini sedang berlangsung sebuah panel diskusi mengenai hubungan antara seni dan AI di Gedung Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara ini menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari seniman, pakar teknologi, hingga pengambilan kebijakan, yang akan membahas pro dan kontra AI di dunia seni. Untuk berikutnya kita akan mencekolasi. Untuk dari Maira, dipersilakan. Baik, terima kasih Sultan dan Putri. Benar sekali untuk membahas isu yang menjadi perbincangan hangat, yaitu etika kreasi di era modern digital atau kesenian dengan AI. Saya berada di lokasi terjadi diskusi panel mengenai hal tersebut. Di belakang saya ada teater Gedung Wahyu Sihombing, terjadinya diskusi panel tersebut. Nah, acara ini berlangsung dengan baik dan bermanfaat di Gedung Taman Ismail Marzuki. Terdapat 5 panelis pada diskusi ini, yaitu Mas Akino, Kak Angelisa, Kak Antonia, dan Kak Iman, yang mempresentasikan bidang masing-masing mulai dari sisi jurnalistik, teknologi, kesenian, dan generatif AI. Acara ini sudah dimulai dari jam 5 lalu, dan pengunjung antusias telah meramaikan lokasi ini. Acara ini berlangsung dengan gratis, namun harus daftar terlebih dahulu dalam Google Form. Nah, kebetulan di sebelah saya sudah ada pengunjung dari acara ini. Kak Bayu boleh berkenalan diri dulu? Nama saya Mbak Elva Rizky dari Jakarta Barat. Nah, oke. Nah, saya mau nanya nih, kakak ada waktu banyak gak ya? Kan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit nih mengenai topik ini. Jadi menurut Kak Bayu nih, bagaimana pendapatnya mengenai acara tadi? Acara itu menjadi cerminan di zaman yang sekarang tentang AI yang digada-gadakan untuk menggantikan posisi manusia segala macam hal yang dalam bidang kesenian, kesastraan, kebudayaan. Tapi ada banyak hal yang mengganggu di acara tersebut. Apakah benar-benar relevan acara tersebut akan benar-benar ada diimplementasikan dalam kehidupan nyata kita seperti AI yang akan tergantikan? Itu masih hipotesis belaka. Menurut hemat saya, antara AI dan kesenian dan kebudayaan itu sudah dibahas dalam literatur banyak saat ini di Indonesia. Salah satunya penulis Martin Surajaya. Ada judul novel terbaru dia, Sebelum Hancur Lebur, yang menceritakan bagaimana perasaan itu diganti oleh AI, bagaimana sebuah perasaan ketika kita membaca puisi kita mendapat suatu kebatinan yang rasa cinta, rasa tenang, rasa segala macam hal itu dapat digantikan dengan AI. Itu adalah feel perasaan yang diganda-gandakan akan menggantikan posisi kebatinan manusia. Tapi hal tersebut masih hipotesis belaka. Benar atau tidaknya hal itu sudah ditelisik jauh kemudian hari dalam bukunya Akwat Hasan mengenal eksistensialisme oleh filsuf bernama Belzaf. Dia sudah mewanti-wantikan di tahun-tahun 1900-an bagaimana kita gelisah akan peradaban kita sendiri. Padahal itu kan peradaban yang kita bangun. Kenapa kita harus gelisah oleh peradaban yang kita bangun sendiri? Peradaban merupakan ikhtiar manusia menuntut alam-alamnya. Akan tetapi kenyataannya, karya-karya manusia itu sendiri membelenggunya. Istilahnya manusia menjadi budak seperti yang ada di diskusi tadi. Oh ya, jadi menurut kakak apakah AI itu dapat mengancam eksistensi manusia berdasarkan tadi penjelasan yang diberikan? Mengenai eksistensi manusia atau terlepas dari emansipasi perbudakan kita terhadap itu, AI tidak mungkin itu tidak membelenggu kita secara kebatinan, secara ini. Akan tetapi tergantikan atau tidaknya itu belum tentu, dan itu mungkin tidak bisa karena perasaan
melalui kesenian. Itulah yang kesenian. Estetika bukan masalah dia bagus atau tidaknya karya tersebut, tapi ada kebatinan, ada suatu hal yang hanya bisa dirasakan manusia, perasaan, kemanusiaan. Nah, seperti tadi yang kakak telah mention sebelumnya, itu akan lebih baik apabila masyarakat publik dapat mengenal lebih banyak mengenai AI tersebut. Dan tadi juga telah disebut berbagai referensi-referensi literatur. Nah, apakah dengan diskusi panel ini merupakan langkah yang lebih mendekat kepada tujuannya, yaitu dengan memberikan lebih banyak kesadaran mengenai AI? Adanya acara ini suatu kesadaran ya. Mungkin bukan hanya di bidang budaya, bukan di bidang kesenian, bukan di bidang ini, ada bidang pekerja, ada bidang segala macam yang mungkin bisa menjadi pedoman kita di kemudian hari untuk mengatasi gejolak-gejolak digital akibat globalisasi saat ini. Adanya acara ini menurut saya membuka mata kita sebagai generasi muda, terutama yang hidup dalam dunia digital seperti ini, untuk menelaah bagaimana hari kedepannya kita menghadapi gejolak-gejolak seperti ini. Mulai dari kesadaran kita bagaimana teknologi itu digunakan seperti apa, dan bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita, dan ada etika-etika dalam AI yang disebutkan di acara tersebut. Nah, oke. Untuk mengenai seni dan AI, apakah menurutmu sendiri, apakah hasil karya seni yang dihasilkan oleh AI merupakan benar-benar karya seni, dan mengapa? Estetika bukan hanya soal dia bisa meniru atau keindahan belaka. Estetika tidak seperti itu. Estetika lebih jauh dalam soal itu, melibatkan perasaan seperti saya bilang tadi. Estetika tidak mungkin layaknya puisi. Ketika AI mau menulis puisi, itu tidak ada unsur-unsur puisi di dalamnya ataupun lukisan-lukisan di dalamnya yang seperti kakak bilang tadi. Apakah lukisan bisa di ini, kesenian bisa di ini? Tidak ada. Sebenarnya jika kita telisik kembali faktor-faktor yang apa yang disebut seni, definisi seni atau definisi kebudayaan, ketika AI mengkopinya dan kemudian itu tidak ada sama sekali apa yang AI buat, itu tidak ada unsur kesenian sama sekali. Itu hanya replika, hanya suatu fisik belaka dan tidak ada unsur-unsur kesenian di dalamnya. Jadi menurut kakak, hasil karya yang dihasilkan oleh AI tidak memiliki unsur-unsur estetika pada seni. Oke. Nah, dengan perkembangan zaman ini telah menjadi suatu hal yang sulit untuk dipungkiri bahwa AI akan terus hadir dalam kehidupan sehari-hari kita ya, sebagai manusia. Dan pekerjaan manusia seperti yang dicontohkan tadi, sudah beberapa banyak pekerjaan manusia yang digantikan dengan AI. Menurutmu bagaimana masyarakat patut menanggapi hal tersebut? Dimulai seperti diskusi tadi, ada suatu pendidikan, terutama guru ya, untuk hal-hal yang seperti ini, yang harus melek terhadap AI terhadap anak muridnya, terutama di jenjang sekolah. Mulailah dari sekolah dasar untuk melihat bagaimana implikasi antara dunia digital dan kehidupan nyata. Itu ada suatu faktor yang membedakan, bukan hanya bentuk fisik seperti lukisan-lukisan, seperti ada unsur-unsur kebatinan. Dan itu hanya bisa ditemukan jika kita berkesenian, jika kita mengenal budaya-budaya, bahwa kita tahu bahwa apa yang ada di AI itu hanyalah imajinasi yang tak ada telaahnya melalui AI seperti itu. Ada kesenian-kesenian yang harus kita tahu yang terlepas dari AI itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan saya terakhir pada pembicaraan kita kali ini, pertanyaan saya adalah, tadi sempat dibahas pada diskusi panel sebelumnya, adalah AI sebagai alat bantu dan AI sebagai suatu hal kolaborasi dengan manusia dan karya-karyanya. Itu menurut kakak bagaimana? Adanya AI itu bukan untuk menghindarkan fenomena itu. Itu kan hasil peradaban kita sebagai manusia. Suatu tuntunan kita sebagai manusia untuk menuntut alamiah kita segala macam. AI harus berdampingan dengan kita, tidak lepas dari sains, dari kebudayaan, dan itu tidak bisa lepas dari semuanya. Siap. Oke, karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak Kak Bayu atas pembicaraannya, sangat insightful dan sangat mengedukasikan kami. Terima kasih Kak Bayu. Ya, itu saja dari saya. Saya Maira Khairupan. Kembali kepadamu Sultan dan Putri. Nah, itu dia.
Panel diskusi ini juga menjadi ajang penting untuk mencari solusi bersama, mengingat semakin banyaknya seniman yang menyerukan regulasi terkait penggunaan AI di industri kreatif. Kita berharap acara ini dapat memberikan pencerahan dan arah yang jelas bagi masa depan seni dan teknologi. Kami akan terus memantau pengembangan dari diskusi ini, memberikan laporan dan klarifikasi. Tetap bersama kami di selanjutnya. Demikian berita malam ini, saya Sultan Nasirah. Dan saya Putri Herlin, terima kasih telah menyaksikan berita TV 5.